Apakah saudara pernah berkata bahwa saudara mengasihi Tuhan? Tentu saja kita seringkali mengatakan kalimat itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan? Kasih seperti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, kita sama-sama tahu firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga, di mana di sana dicatat bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan firman Allah mencatat bahwa orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya kita rindu janji firman Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah jadikan berhasil. Namun yang menjadi masalah seringkali bagi kita adalah untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap harinya, untuk konsisten menghidupi firman Tuhan setiap harinya. Itu sebabnya saudara, channel ini dibuat untuk menolong saudara setiap hari, mengingatkan saudara setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, lihat tanda subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara sudah mensubscribe dan sudah menekan tanda loncengnya, maka setiap hari melalui channel ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena setiap hari di jam 5 pagi akan diposting seri renungan baru di channel renungan ini. Puji Tuhan saudara. Saudara, topik yang akan kita bicarakan dalam video ini adalah topik tentang mengasihi Tuhan. Apakah saudara pernah berkata bahwa saudara mengasihi Tuhan? Tentu saja seringkali kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Sebelum kita akan melanjutkan topik ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji,
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, topik yang akan kita bicarakan dalam video ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang mengasihi Tuhan. Tentu saja saya dan saudara, kita seringkali mengucapkan kata-kata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Dan sebenarnya, kasih seperti apa sebenarnya yang dituntut Tuhan dari kehidupan kita? Jangan-jangan kita berkata kita mengasihi Dia, padahal cara kita mengasihi Dia tidak seperti yang Dia inginkan dari kehidupan kita. Itu sebabnya kita akan belajar bersama, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik tentang bukti kita mengasihi Tuhan adalah dari Yohanes pasal yang ke-21, saudara. Mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Di mana peristiwanya di sini adalah peristiwa di mana Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus, apakah Simon mengasihi Dia. Nah, saudara, kita akan belajar dari teks ini untuk video ini dan 2 video selanjutnya. Tapi untuk video ini, saya ingin kita lihat sama-sama di ayat yang ke-15. Di dalam Yohanes pasal 21 ini. Saya akan baca bagi saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah saudara, jadi untuk pertanyaan pertama ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yang saya ingin kita belajar terlebih dahulu, saudara, ketika Yesus bertanya tentang kasih Simon Petrus kepada dia, Yesus mencantumkan kata mereka. Saya ingin kita lihat sama-sama kata mereka ini. Nah, di Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Yunani biasanya ada perbedaan antara, kalau ada kata benda itu ada gendernya, ada jenisnya, apakah feminim, apakah maskulin atau netral. Nah, untuk kata mereka di sini itu berasal dari kata tauton. Nah, yang menjadi permasalahannya, saudara, kata tauton itu sama bentuknya, baik feminim, baik maskulin, maupun netral. Nah, jadi singkatnya, saudara, bahwa kata tauton yang diterjemahkan mereka di sini, itu bisa berarti hal-hal, tapi bisa berarti juga orang-orang di sini. Nah, hanya di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan mereka. Tidak ada salahnya dengan terjemahan ini. Tetapi yang penting kita memahami apa yang ditunjuk dari kata ganti demonstratif yang diterjemahkan mereka di sini. Nah, sebenarnya ada 3 kemungkinan, saudara. Tapi kata mereka ini bisa menunjuk 2 hal. Yang pertama menunjuk kepada orang-orang, atau yang kedua menunjuk kepada hal-hal.
Yang benda-benda atau hal yang ada di sana nanti kita akan lihat bersama. Kalau menunjuk kepada orang-orang, maka orang-orang yang ada di situ adalah murid-murid. Kalau kata mereka di sini menunjuk kepada murid-murid, maka tafsirannya ada dua kemungkinan. Jadi Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Yesus bertanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini mengasihi aku? Jadi Yesus mau membuat satu perbandingan kasih antara kasih Simon dengan kasih murid-murid yang lain, dan Yesus mau melebih-lebihkan kasih Simon itu lebih daripada kasih murid yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, saudara, apakah pernah Yesus melakukan itu? Kalau kita lihat di sepanjang pelayanan Yesus, Yesus tidak pernah membuat perbandingan antara murid yang satu atau melebihkan murid yang satu dengan murid yang lain. Malah ketika ada murid yang satu melebihkan diri dari murid yang lain, Yesus menegur mereka. Jadi sepertinya agak kurang tepat jika kita menafsirkan ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dengan pengertian bahwa Yesus mau Simon Petrus lebih mengasihi dia daripada murid-murid yang lain. Sepertinya kurang tepat, karena Yesus tidak pernah membuat perbandingan-perbandingan antara muridnya. Di sepanjang pelayanannya kita tidak temukan itu. Lalu kemungkinan kedua juga, ketika Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kemungkinannya adalah, apakah Simon lebih mengasihi Yesus daripada Simon lebih mengasihi murid-murid yang lain? Sehingga Yesus bertanya, apakah engkau lebih mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi mereka? Begitu, bisa begitu pengertiannya. Tetapi tidak ada bukti juga bahwa kasih Simon Petrus kepada murid-murid yang lain begitu kuatnya sampai Yesus harus membuktikan bahwa Simon lebih mengasihi dia daripada Simon lebih mengasihi murid-murid yang lain. Tidak ada bukti kasih Simon begitu kuat kepada murid-murid yang lain. Sehingga Yesus membuat pertanyaan itu untuk membuktikan. Nah, jadi sepertinya ketika itu diterjemahkan mereka sebagai murid-murid, maka ada dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan ini kalau kita lihat, sepertinya Yesus tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Jadi kalau kita tafsirkan itu sebagai mereka itu sebagai murid-murid, apakah jadi kemungkinan pertama, apakah Simon Petrus lebih mengasihi Yesus daripada murid-murid yang lain lebih pada mengasihi Yesus? Maka tidak ada bukti Yesus membuat perbandingan-perbandingan dalam pelayanannya terhadap murid-muridnya satu dengan yang lain. Atau kemungkinan kedua, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada engkau mengasihi mereka ini? Tidak ada bukti juga bahwa Petrus begitu mengasihi murid-murid yang lain sampai Yesus membuat pertanyaan untuk menguji dan untuk membuktikan bahwa Simon Petrus begitu mengasihi dia. Berarti ada kemungkinan yang lain. Nah, sekali lagi kata tauton di situ sebenarnya bisa juga diterjemahkan hal-hal yang ada di situ. Apa hal-hal yang ada di situ? Nah, kalau kita lihat peristiwanya sebenarnya adalah sebelumnya Simon Petrus dan murid-murid yang lain, mereka pergi menjala ikan. Dan satu malaman mereka tidak dapat apa-apa, sampai Yesus memberi petunjuk kepada mereka dalam menaburkan jala. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa di pasal 21 tadi, di sini dikatakan di ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar. Jadi waktu itu ketika Yesus memberi petunjuk, dalam mereka menaburkan jala, akhirnya ditangkaplah ikan. Dan di sini yang uniknya saudara, di ayat 11 ini Simon Petrus naik ke perahu dan menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar. Jadi dijelaskan tentang ikan-ikan besar, malah disebutkan tentang ikan-ikan besar. Dan yang lebih unik lagi, jumlahnya pun disebutkan 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jalanya juga disebutkan tidak koyak. Jadi ada kemungkinan, saudara, ada kemungkinan bahwa ketika Yesus bertanya,
Simon, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini? Di mana kata mereka di sana berasal dari kata tauton, itu adalah kata ganti yang bentuk netral, bentuk feminim, bentuk maskulin itu sama semua. Jadi itu bisa orang, tapi itu juga bisa benda-benda. Nah, termasuk di sini ada kemungkinan sebenarnya kalau kita lihat peristiwanya, di mana Petrus di sana naik ke perahunya lagi, lalu kemudian menghela ikan yang besar-besar dan sampai jumlahnya pun disebut. Dan setelah itu, tidak lama setelah itu, mulailah Yesus bertanya di ayat 15, apakah Petrus mengasihi dia lebih daripada? Nah, apakah mereka itu tadi orang-orang ataukah di sana yang dimaksudkan Yesus sebenarnya adalah ikan-ikan itu kah? Jalannya kah? Atau perahunya kah? Tapi kalau kita lihat kemungkinan terbesar itu bisa saja menunjuk kepada ikan-ikan itu atau peralatan untuk menjala ikan yang baru saja sukses menangkap ikan besar dan jumlahnya pun begitu banyak sampai disebutkan di sini 153 ekor. Jadi bisa saja itu menunjuk ke sana. Tapi ini penafsiran yang masih kemungkinan-kemungkinan. Tapi kemungkinan besarnya kalau kita lihat tadi, kemungkinan besarnya bisa saja menunjuk ke sana. Nah, yang saya ingin kita belajar di sini, saudara, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maka, kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan, kalau saudara mungkin sering mengucapkan bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka saat ini, yang saya ingin kita belajar adalah, kasih yang dituntut oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang dibuktikan lebih dari yang lain. Yang lain ini tadi kemungkinan bisa saja murid-murid, tapi kemungkinan besar di sana adalah ikan-ikan, atau mungkin juga jalannya, atau mungkin juga perahunya yang baru saja berhasil menangkap ikan, baru saja sukses menangkap ikan-ikan besar. Kalau saya kemungkinan besar lebih condong ke sana penafsirannya, kata mereka di situ. Jadi kalau ketika Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini, adalah menunjuk kepada keberhasilan yang baru saja terjadi. Yaitu suksesnya dia menangkap ikan-ikan itu, dan juga peralatan juga masih utuh di sana, sampai dikatakan jalannya juga tidak koyak, ikannya besar-besar, jumlahnya juga disebutkan di sana. Maka yang Yesus mau tuntut, kasih yang Yesus mau tuntut adalah kasih yang lebih daripada kesuksesan, daripada keberhasilan, daripada keberhasilan untuk menangkap ikan yang besar-besar yang ada di depan mata, yang baru saja berhasil mereka tangkap. Nah, kalau demikian, saudara, maka kasih yang dituntut oleh Yesus dari kehidupan muridnya, dari kehidupan Simon Petrus, dari kehidupan muridnya, dan dari kehidupan kita hari ini adalah kasih yang lebih daripada kasih terhadap yang lain. Di mana dalam konteks ini kemungkinannya adalah keberhasilan yang baru saja terjadi, ikan-ikan besar yang baru saja ditangkap, peralatan yang semua baru saja berhasil menangkap itu. Nah, hari ini itu yang saya ingin kita renungkan bersama. Yesus bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kasih yang dituntut oleh Yesus adalah kasih yang lebih daripada kesuksesan yang kita terima, lebih daripada keberhasilan yang kita capai, lebih daripada apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau saudara bicara atau menyebutkan bahwa saudara mengasihi Tuhan, apa buktinya? Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari apa yang saudara capai dalam kehidupan saudara? Apa buktinya? Apakah saudara mengasihi dia lebih dari apa yang saudara peroleh dan saudara dapatkan dalam kehidupan saudara? Terlalu banyak, saudara, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya berkat itu jadinya lebih mahal bagi mereka daripada Tuhan sendiri. Kalau Tuhan, dia sudah buktikan, saudara, kasihnya kepada saya dan saudara. Dan bukan hanya hal-hal yang
dibandingkan, yang bisa dibandingkan. Yang bisa dia bandingkan diri kita dengan hal yang lain, sorga atau dan sebagainya. Dengar saudara, dengan nyawanya sendiri, dia buktikan kita lebih berharga. Sebagai bukti dia mengasihi kita. Sebagai bukti kasihnya kepada kita, nyawanya sendiri dia serahkan untuk kita. Pertanyaannya hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih daripada pencapaian-pencapaian yang saudara peroleh dalam kehidupan saudara? Yang saudara capai dalam kehidupan saudara? Sekali lagi, terlalu banyak anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya punya pengalaman dalam kehidupan saya, saudara. Mendoakan orang-orang susah. Tapi ketika doaku dijawab, doanya dijawab, dan dia diberkati oleh Tuhan, akhirnya cinta kepada berkat Tuhan lebih kuat daripada cinta kepada Tuhan. Akhirnya lebih sibuk mengurusi berkat Tuhan daripada datang kepada Tuhan. Bahkan terkadang yang lebih menyedihkan adalah berkat yang dia terima itu akhirnya membuat dia lupa akan Tuhan yang memberi dia berkat. Itu sebenarnya makna dari pertanyaan ini bagi saya dan bagi saudara. Ketika Yesus berkata, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada hal-hal ini, pencapaian-pencapaian ini, daripada apa yang sedang ada di depan matamu? Tanya kepada diri saudara. Mari kita tanya kepada diri kita, saudara. Apa yang telah kita capai dalam kehidupan kita? Apa yang sedang kita peroleh dalam kehidupan kita? Dan yang menjadi pertanyaannya hari ini, tanya kepada hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya itu? Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang sudah kita peroleh itu? Apakah saat kita peroleh itu tetap kasih kita kepada Tuhan tidak pernah berubah? Ataukah mungkin hari ini saudara masih mengasihi Tuhan, saudara masih menunjukkan bukti kasih saudara kepada Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah kasih saudara masih sama dulu sebelum memperoleh apa yang sedang saudara peroleh sekarang? Apakah kasih saudara kepada Tuhan masih sama dulu dan sekarang setelah saudara memperoleh apa yang sedang saudara peroleh dalam kehidupan saudara? Itu yang Yesus mau tanya. Yesus tidak ingin, saudara, ada hal yang kita lebih cintai daripada dia. Ada hal yang kita cintai melebihi daripada kita mengasihi dia. Kenapa, saudara? Karena dia pun mencintai kita. Tidak ada bandingnya. Bahkan nyawanya pun dia serahkan sebagai bukti cintanya kepada kita. Kalau hari ini saya dan saudara berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau dia bertanya kepada saudara, anakku, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau hari ini kita jawab, ya Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Apa buktinya? Apa buktinya kita mengasihi dia? Apakah kita masih tetap lebih mengasihi dia daripada berkat-berkat yang kita terima dalam hidup kita? Apakah setelah keberhasilan-keberhasilan yang kita capai, kasih kita kepada Tuhan masih tidak luntur, masih tidak berkurang? Saat kita memperoleh dan mencapai keberhasilan-keberhasilan dalam kehidupan kita. Hari ini Yesus bertanya kepada saudara dan saya, anakku, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua yang kau capai hari ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua yang kau dapatkan hari ini? Apakah engkau lebih mengasihi aku lebih daripada kesuksesan yang engkau telah capai dalam hidupmu? Apakah kasih kita belum berubah saat proses kehidupan kita makin berhasil, makin sukses, makin baik, ekonomi makin baik, keluarga makin baik, pencapaian makin banyak? Apakah kasih kita kepada Tuhan tidak pernah berubah? Apakah kasih kita kepada Tuhan itu masih sama? Ataukah kasih kepada dia sudah mulai berkurang ketika disaingi oleh hal-hal ini tadi? Yesus bertanya hari ini kepada saya dan saudara, anakku, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal itu semua? Biarlah hari ini bukan sekedar kata, saudara. Biarlah bukan hanya kata-kata kiasan yang kita naikkan, yang kita ucapkan hari demi hari, bahkan mungkin minggu demi minggu kita ucapkan. Tapi mari kita buktikan bahwa memang kita cinta Tuhan, bahwa memang kita mengasihi dia lebih daripada semuanya, bahwa memang kita mengasihi dia lebih daripada semuanya. Kita mencintai dia, tidak ada bandingnya, tidak ada yang setara.
Dia yang terutama, dia yang paling kita cinta. Karena dia pun telah membuktikan kasihnya kepada kita, saudara. Setelah bangkit dari antara orang mati, membuktikan kasihnya kepada murid-muridnya. Setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kemudian bertanya kepada Simon Petrus, apakah Simon Petrus mengasihi dia lebih daripada semuanya itu? Hari ini, saudara, Yesus pun telah membuktikan kasihnya kepada kita. Dan dia bertanya kepada saudara, dia bertanya kepada saya, apakah kita mengasihi dia lebih daripada semua yang kita capai, yang kita miliki di dunia ini? Kasihilah Tuhan lebih daripada semuanya, saudara. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah rela mati bagi kami. Dan hari ini Tuhan, ajar kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang kami miliki, apapun yang kami capai, apapun yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau hidup mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.